Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang ingin mempersembahkan video edukasi mengenai hoax dan kegiatan kokurikuler. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Saka Safira. Saya Jacinta Urtolebasa. Saya Kalista Lesia Zahra. Saya Irfan Adi Prasetyo. Saya Agustin Aprilio Sakit. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah latar belakang hoax. Hoax muncul akibat adanya perkembangan teknologi dan media sosial yang membuat informasi lebih mudah tersebar. Banyak orang mudah percaya karena kurangnya literasi digital dan kebiasaan membagikan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Apa itu hoax? Hoax adalah istilah yang merujuk kepada ketidakbenaran suatu informasi atau berita bohong. Berita hoax seringkali dibuat untuk menciptakan kebingungan, kecemasan, atau bahkan konflik dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aturan hoax pada UU ITE. Pada UU ITE pasal 28 ayat 1 menjelaskan larangan menyebarkan hoax dan menyesatkan melalui media elektronik. Pasal 28 ayat 2 mengatur informasi yang menyebar kebencian atau sara melalui media elektronik. Pasal 28 ayat 3 menyebutkan tentang informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Sanksi berdasarkan pasal 45A UU ITE, pelanggar bisa dipidana dengan cara dipenjara 6 tahun dan didenda 1 miliar. 2. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada kemungkinan penggunaan pasal-pasal KUHP untuk menjerat penyebar hoaks, tergantung kontennya. Misalnya pasal kabar bohong. Menurut analisis, pasal 390 KUHP bisa dipakai barang siapa menurunkan atau menaikkan harga barang dengan menyiarkan kabar bohong. Sekarang saya akan menyebutkan 5 jenis hoax. Yang pertama, berita palsu. Yang kedua, manipulasi foto dan video. Yang ketiga, konten tiruan. Keempat, kabar burung. Dan yang kelima, kutipan palsu. Saya akan memberikan dampak-dampak hoax. Dampak hoax atau disinformasi pada masyarakat bisa sangat merugikan dan mengganggu berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Ini melibatkan sejumlah dampak yang meliputi ketidakpercayaan terhadap informasi, kebingungan, kekacauan, ketegangan sosial dan politik, kerugian finansial, peningkatan kepanikan, pemborosan waktu dan sumber daya, pengaruh pada keputusan politik, kerugian reputasi, potensi ancaman kehidupan, kegangguan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi, menghambat solusi masalah. Selanjutnya saya akan menyampaikan contoh kasus mengenai hoax. Sebuah kasus Justice for Audrey viral di media sosial. Muncul sebuah thread panjang berisi cerita yang menggambarkan bahwa Audrey mengalami kekerasan yang sangat ekstrem dan brutal. Cerita ini menyebutkan berbagai tindakan yang sengaja dibuat tanpa sangat sadis. Dan inilah yang membuat masyarakat marah besar hingga tegar, hingga meledak di seluruh Indonesia. Namun setelah kasus diselidiki, polisi menyatakan bahwa beberapa cerita yang viral tersebut tidak sesuai dengan fakta. Dan yang terakhir adalah solusi pencegahan hoax. Solusinya adalah jangan menerapkan literasi digital dan berpikir kritis. Selalu periksa sumber informasi dan verifikasi fakta sebelum dipercayai atau membagikannya. Kita juga penting untuk melaporkan konten hoax karena ini adalah tindakan pencegahan aktif yang dilakukan secara kolektif.